Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan mengenal yang namanya apa itu hemodialisis, apa itu cuci darah. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membagikan informasi kesehatan ginjal dan juga cuci darah setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe! Oke, sebelum kita membahas tentang hemodialisis, kita kenalan dulu yuk sama yang namanya ginjal. Ginjal adalah sepasang organ yang terletak di bawah tulang rusuk di bagian belakang. Jadi ginjal ini memiliki fungsi yang beragam. Di antaranya itu untuk mengatur keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian untuk menyaring zat sisa metabolisme tubuh. Terus untuk melepas hormon-hormon yang mengatur tensi dan mengeluarkan hormon yang bertujuan untuk memproduksi sel darah merah. Kapan seseorang itu membutuhkan yang namanya cuci darah? Cuci darah itu dilakukan pada penderita gagal ginjal, yang dimana itu gagal ginjal itu terdiri dari dua jenis, yaitu gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronis. Nah, namun secara umum gagal ginjal itu dapat dikenali dengan gejala-gejala berikut ini, seperti munculnya gejala uremia seperti gatal-gatal, kemudian mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan juga kelelahan. Kemudian karena tadi fungsi ginjal untuk mengatur keseimbangan cairan dan fungsinya itu terganggu, biasanya pasien-pasien yang gagal ginjal itu terjadi pembengkakan karena penumpukan cairan. Karena tadi ginjalnya tidak bisa mengatur cairan yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian gejala selanjutnya adalah hiperkalemia atau banyaknya nilai kalium di dalam darahnya. Kemudian gagal ginjal itu secara umum biasanya terjadi pada orang-orang yang dulunya sudah pernah sakit. Sakitnya apa? Yang pertama, diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah batu ginjal yang lambat tertangani. Dan ada juga karena peradangan pada ginjal itu sendiri. Dan yang terakhir yang pernah saya bahas di video sebelumnya adalah penyakit ginjal polikistik atau juga kista pada ginjal. Kemudian bisa disebabkan juga karena penyakit lupus. Namun untuk gagal ginjal akut biasanya itu penyebabnya beda, yang dimana akut ini biasanya tidak selamanya dia cuci darah, jadi dia bisa stop cuci darah. Dimana penyebab gagal ginjal akut itu adalah terserang virus, misalnya yang lagi rame nih virus COVID, biasanya kami dapati beberapa pasien yang sembuh cuci darah karena dia sebelumnya positif COVID atau sedang dalam positif COVID, terus terjadi peningkatan fungsi ginjal di situ, urium kreatininnya naik, setelah dicuci 2-3 kali dia sembuh, itu gagal ginjal akut. Kemudian bisa juga karena dia terkena bakteri atau beberapa pasien kita dapat itu karena leptospirosis, dan juga bisa karena dehidrasi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya cuci darah itu sampai kapan ya? Oke, cuci darah itu bisa dihentikan ketika seseorang itu tidak lagi mengalami kerusakan ginjal dan ginjalnya bisa bekerja secara normal kembali. Nah, itu biasanya dapat terjadi pada penderita gagal ginjal akut. Nah, lain cerita dengan seseorang yang mengalami gagal ginjal kronis, yang dimana kerusakan ginjal ini sangat amat jarang bisa tertangani, sangat amat jarang bisa sembuh gitu. Nah, jadi dengan kata lain, seseorang yang cuci darah karena gagal ginjal kronis bisa dipastikan dia akan cuci darah seumur hidupnya. Nah, sedikit tips dari saya, biasanya pasien cuci darah itu dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi protein dan juga mengurangi atau tidak sama sekali mengkonsumsi yang namanya kalium,
Kalium itu bisa didapat dari buah-buahan, itu biasanya tidak boleh. Dan juga membatasi asupan garam atau natrium. Oke, sekarang kita lanjut. Hal-hal apa saja atau apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum cuci darah? Sebenarnya kalau cuci darahnya itu dia langsung mau, itu enak. Jadi ada persiapan. Kadang seseorang itu nggak langsung mau cuci darah. Jadi nunggu gawat, nunggu sesak, nunggu bengkak, pokoknya udah nggak bisa apa-apa, nunggu nggak sadar baru mau cuci darah. Nah, sebaiknya ketika seseorang itu dinyatakan harus cuci darah, dia langsung mau. Jadi dia persiapan dulu. Persiapannya itu seperti apa? Pertama, persiapan akses. Akses itu adalah jalan keluarnya darah dari tubuh pasien menuju mesin dan juga jalan masuknya darah dari mesin ke tubuh pasien. Akses itu ada dua macam, ada yang bersifat permanen dan juga ada yang bersifat temporer. Untuk yang kondisi misalnya dia sudah langsung mau disuruh cuci darah, kemudian kondisinya juga tidak gawat, tidak terjadi kegawatan, atau dia sudah gagal ginjal stadium 4 namun belum membutuhkan cuci darah, jadi diperlukan persiapan. Nah, untuk pasien yang gagal ginjal stadium 4 menuju stadium 5 itu bisa langsung operasi avesan atau operasi Simino. Itu adalah akses yang permanen. Nah, untuk pasien yang terjadi kegawatan dan dia belum punya akses sama sekali, belum punya avesan tadi, dia membutuhkan pemasangan selang yang namanya selang double lumen, di mana selang itu bersifat temporer, tidak selamanya, dan itu dipasang di area pembuluh darah besar, misal di area leher, kemudian di sini di subclavia kita ngomongnya, dan juga di area lipatan paha atau femoral. Ada juga jenis kateter yang tunneling. Nah, kateter tunneling ini dia ditempatkan di bawah kulit, lalu dihubungkan ke vena besar seperti yang CDL tadi. Namun, tunneling ini dapat bertahan hingga lebih dari si CDL tadi, dia lebih bersifat lebih lama. Namun, hal ini dia dilakukan ketika seseorang itu tidak bisa dilakukan pemasangan Simino atau Siminonya udah operasi berapa kali gagal, kemudian alternatifnya itu menggunakan kateter tunneling atau selang tunneling. Namun biasanya ada infeksi pada akses pembuluh darah yang mana itu dapat mengganggu prosedur cuci darah itu sendiri. Oleh karena itu, jaga kebersihan akses pembuluh darah guna mencegah terjadinya infeksi dan komplikasi lainnya. Nah, sekarang kita ke pembahasan inti nih, pembahasan yang kita tunggu-tunggu, yaitu proses cuci darahnya itu sendiri. Dalam memulai channel ini, saya sudah memberikan video pertama saya, yaitu proses hemodialisis atau proses cuci darah. Di situ sangat jelas ya, tapi itu sudah video lama banget, kurang lebih 1 tahun lebih lah video itu. Prosedurnya masih sama, yang dimana prosedur cuci darah itu dapat dilakukan di rumah sakit terdekat, dan prosedur ini biasanya berlangsung 4-5 jam, ada juga yang sampai 6 jam, dan dilakukan 1-2 kali dalam seminggu. Selama prosedur cuci darah, pasien itu diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan santai seperti menonton TV atau menonton handphone ya sekarang. Nontonnya nonton YouTube, kemudian dengarkan lagu di YouTube biasanya, terus membaca buku, terus bahkan tidur pun bisa. Tapi harus tetap berada di tempat tidurnya. Pada saat cuci darah itu, perawat biasanya akan memantau kondisi pasien secara berkala, sehingga pasien itu dapat memberitahukan kepada perawat ketika ada ketidaknyamanan yang dirasakan selama prosedur cuci darah, seperti misal nurse kakiku kram gitu kan. Nah di situ akan dilakukan pertolongan untuk kaki kram, atau nurse kepala saya pusing berputar. Nah itu lakukan aja, kalau memang ada keluhan laporkan saja sama perawatnya, di situ nanti akan ditolong. Nah, lalu setelah cuci darah apa yang akan terjadi? Setelah cuci darah pasien bisa langsung pulang ke rumah.
Walaupun sudah cuci darah nih, istilahnya racunnya udah terbuang, kondisinya hampir mendekati normal, pasien itu tetap dianjurkan untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sesuai anjuran, yaitu sesuai diet ginjalnya seperti apa, agar asupan cairan, asupan protein, dan garamnya itu cukup, tidak kurang, tidak lebih, yaitu seimbang. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya dalam proses cuci darah itu terdapat keluhan-keluhan. Nah, keluhan-keluhannya itu biasanya kita katakan komplikasi selama cuci darah. Cuci darah merupakan salah satu prosedur medis yang efektif menjaga kualitas hidup pasien gagal ginjal. Namun, seperti prosedur medis lainnya, cuci darah itu juga dapat menimbulkan komplikasi seperti yang kepala pusing tadi. Biasanya kita tensi, apakah tensinya ngedrop atau turun, atau bahasa medisnya hipotensi, atau bisa juga dia tensinya ketinggian, hipertensi sampai 200 gitu. Bisa juga dia mengalami yang namanya mual, muntah, kram otot, biasanya itu kram kaki, nyeri kepala, nyut-nyut gitu karena tensinya tinggi atau ngedrop, dan juga pusing. Bisa juga terjadi reaksi seperti keringat dingin, menggigil, atau gula darahnya ngedrop. Nah, segitu aja video dari saya tentang mengenal proses hemodialisis itu seperti apa. Semoga bermanfaat. Pesan saya di sini, jika kalian dianjurkan oleh petugas medis untuk dilakukan cuci darah, segeralah mau, biar aksesnya itu lancar, biar memiliki akses yang mudah dan tidak mengalami kesulitan selama proses cuci darah itu sendiri. Turuti semua diet yang dianjurkan oleh perawat kalian, dan untuk keluarganya selalu dukung dan bersabar untuk pasien-pasien cuci darah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.